perseran euy. Tahan 1, 2 tangan dan Ayo gini sekali. Tangan. gini. Ya, itu. Saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan sahabat dari Kementerian Sosial dan Budaya. Hari ini kami Polres Kuningan akan merilis kasus tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, ya, di mana korban masih di bawah umur, kurang lebih umur 15 tahun, yang dilakukan oleh tersangka sebanyak 2 orang, ya. Saudara MPE umur 61 tahun dan saudara AS 55 tahun. Ya. Modus yang dilakukan terhadap korban yang pertama melakukan bujuk rayu, ya, tipu muslihat yang dilakukan di salah satu yayasan LKSA di Kabupaten Kuningan. Ya. Jadi modus tersangka pertama ini bujuk rayu terhadap anak di bawah umur ini, si korban ini, dan melakukan aksi persetubuhan di salah satu kamar di yayasan LKSA tersebut. Ya. Untuk modus tersangka kedua melakukan bujuk rayu juga, ya, tipu muslihat terhadap si korban di rumah pribadi, ya. Dan terhadap kedua tersangka ini melakukan perbuatan tercela tersebut sebanyak masing-masing 3 kali. Ya. Setelah mendapat laporan dari korban pada tanggal 23 Mei, tanggal 24 kami lakukan langsung 1 kali 24 jam penangkapan terhadap tersangka. Kami proses hukum untuk segera disidangkan di pengadilan, ya. Untuk pengungkapan selama Januari 2023, ya, perlu diketahui untuk dari Januari 2023 sampai pada bulan ini, ya, kasus untuk kekerasan anak kami proses 5 kasus, untuk persetubuhan dan pencabulan ini ada 11 kasus. Kembali lagi terhadap kedua tersangka tadi kami kenakan pasal 81 ayat 1 ayat 2, pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Perlu saya jelaskan di sini kepada rekan-rekan, kami sangat berterima kasih, ya, telah banyak dibantu oleh Kementerian Sosial Budaya, ya, karena melakukan, ya, mohon maaf, Kementerian Sosial, ya, karena telah melakukan asesmen baik terhadap si korban maupun si yayasan tersebut, ya. Kami sangat berterima kasih sinergitas yang terjalin dari Kementerian Sosial, ya. Mungkin selanjutnya rekan-rekan bisa melakukan sesi wawancara dengan Kementerian Sosial. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Dua tersangka ini satu kasus yang sama atau berbeda? Dua tersangka ini terhadap satu kasus yang sama. Ya. Total korban, komandan, total korban. Korbannya 1. Ya. Jadi 1 orang ini melakukan aksi tercelanya ini terhadap korban 3 kali. Ya. Yang tersangka MPE 3 kali, saudara AS sama 3 kali. Ya. Itu pengurus juga dah? Salah satunya pengurus yang MPE 61 tahun. Ini panti asuhan anak yatim atau bagaimana? Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang ada di Kabupaten Kuningan. tugasnya mengasuh anak-anak terlantar. Untuk mungkin lebih jelasnya pertelaan tugas nanti saya persilakan dengan dari rekan-rekan kami Kementerian Sosial, ya, mungkin bisa diperjelas. Penyelidikan sampai sejauh ini apakah mengarah ada korban lain karena mengingat ini panti asuhan dan beberapa ada anak di sana sebelumnya? Untuk sementara diselidiki, masih kami proses penyelidikan, namun berdasarkan laporan yang masuk baru 1 korban ini. Kepolisian juga menanya apakah ada beberapa anak-anak yang pernah ada di
Masih kami lakukan penyelidikan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Untuk pelaku masih saudara atau Untuk saudara tidak ya, tapi kalau untuk rekanan ya. Mereka bisa tahu apa, bisa melakukan terhadap korban yang sama gimana awalnya? Apakah ada kong kali kong dengan pelaku yang satu dengan Karena yang kedua korban ini? kan sama kan? Soalnya kan sama korbannya. Untuk TKP beda, ya. Tapi mungkin untuk modusnya saya rasa mungkin bisa saling terkait karena korbannya sama. Bagaimana Dikasih kondisi obat korban tidur? saat ini ya? Dikasih obat tidur atau gimana? Memang korban sempat diberikan semacam Buat penanganan. obat penenang ya, dan ada diiming-imingi uang. Ya. Tapi nanti untuk situasi korban, rekan-rekan bisa memperjelas melalui rekan kami dari Kementerian Sosial. Kondisi korban sendiri gimana? Korban saat Pastinya ini hamil dan trauma. Untuk informasi korban sampai saat ini masih dalam keadaan baik ya. Maksudnya hamil atau bagaimana namanya? Memang informasi saat ini korban dalam keadaan mengandung ya, kurang lebih 6 bulan. pendidikan gimana Pak? Korban? Korban kan masih status pelajar Pak. Itu pendidikannya gimana Pak? Apakah PMH atau memang Bagaimana? Masih tetap dapat pendampingan ya, khususnya asesmen dari Kementerian Sosial. Ini korban anak yatim. Sementara korban ada dari orang tuanya ya. bisa pertolongan tiba-tiba bulan, emang tadinya nggak bilang orang tua anak itu. diancam atau seperti apa? Yang jelas korban melapor itu ke kami tanggal 23, tanggal 24-nya langsung kami tangkap. Ya. Untuk selama ini mungkin melapor, mungkin korban berdiskusi mungkin ya. Di bawah tekanan mungkin. Sementara mungkin di bawah tekanan belum, tapi memang setelah tanggal 23 kami terima laporan, langsung kedua tersangka ini kami tangkap, proses hukum untuk penyidikan segera disidangkan di pengadilan. Saya rasa demikian rekan-rekan, terima kasih. Silakan dilanjut dari rekan kami Kementerian Sosial. Dan sakit belum ini dan dapat ditangkapnya di mana pelaku? Lanjut. Ya. Untuk penanganan terhadap korban sendiri seperti apa dari dari kementerian? Baik, terima kasih rekan-rekan media untuk menginformasikan kami dari Kementerian Sosial kasus itu sudah naik ya, digunakan langsung meminta pada kami untuk turun. Jadi kami ada 3 tim yang turun di sini yang respon kasus dan untuk kelembagaannya untuk melakukan upaya pembinaan setelah korban dilakukan. Secara kelembagaan perlu kami informasikan bahwa yayasan ini belum terdaftar secara database di Kementerian Sosial karena kita sudah punya database tentang AS. Legal ya Pak? Namun demikian dari pihak dinas sosial di sini sudah artinya sudah terdaftar di dinas sosial, tapi di dinas sosial belum terdaftar karena memang LS ini belum terakreditasi. Jadi perlu kami sampaikan kepada media bahwa Kementerian Sosial punya tugas untuk mengakreditasi seluruh HPS yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh pelayanannya sesuai dengan standar dan Jadi lembaga dibekukan nggak Pak? perintah dari pimpinan artinya kita akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kuningan untuk mencabut izin tanda daftar yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Kami pun sudah melakukan koordinasi dengan dinas sosial dan mereka akan menindaklanjuti setelah mendapatkan koordinasi itu. Yayasan ini sejak kapan dan apa pergerakan di bidang ini? Sesuai dengan nomenklatur, dia menamakan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak, LKSA. Namun setelah kami melakukan uji coba di lapangan, ternyata jauh dari konsep LKSA. Jadi Sejak mereka tahun berapa Pak? sejak sebenarnya tanda yang dikeluarkan izin oleh Kumham itu sejak tahun 2005. Beberapa anak yang sudah pernah diasuh di lembaga itu. Kalau data karena yang tadi disampaikan LKS ini belum masuk di dalam database kami, sehingga tadi kami sudah mendapatkan informasi dari teman-teman dinas sosial ada beberapa nominatif nama-namanya, walaupun tidak terlalu banyak yang mungkin kisaran sekitar
20 gitu kan, walaupun pelayanan itu di luar panti, artinya di luar lembaga. Jadi mereka melaksanakan kegiatan PAUD, mengaji di situ, jadi mereka pulang lagi. Semuanya anak yatim Pak di situ. Semuanya anak yatim Pak di situ. Semuanya anak yatim di situ atau bagaimana? Jadi kriterianya adalah yatim. Yatim itu dari apa ya? Jadi korban ini anak yatim juga. Ya, korban itu Dua Pak. Hasil asesmen terhadap korban sendiri dari pihak Kemensos seperti apa? silakan. Ya, sampai sejauh mana? Baik, mungkin saya akan lanjutkan. Terima kasih. Jadi untuk proses asesmen sudah kami lakukan dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini. Memang keberadaan anaknya masih dengan keluarga saat ini, dan kami sudah periksakan juga terakhir ke dokter psikiater untuk mengetahui bagaimana kondisinya secara mental dan psikologis anaknya. Perlu diketahui bahwa memang disinyalir bahwa hasil pemeriksaan dokter pun menyatakan bahwa anak mengalami apa yang disebut dengan disabilitas intelektual ringan seperti itu. Jadi memang dia belum karena perkembangan kognitifnya terganggu, maka dia tidak merasa terbebani dengan apa yang setelah terjadi seperti itu. Kondisi bayinya sehat sampai saat ini. Kuat sampai 9 bulan. Betul, dimungkinkan kuat, dan kami juga sudah periksakan kandungannya ke puskesmas Johor, daerah Kuningan, dan menyatakan bahwa kandungan dan ibunya pun dalam kondisi baik. Tindakan selanjutnya Pak dari pihak Kemensos, apakah nanti melalui dinas sosial atau seperti apa, terutama untuk korban ini sendiri seperti apa nanti? Baik, sampai saat ini kami masih terus akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial terkait dengan pendampingan terus sampai kemungkinan anaknya ini melahirkan, dan kemungkinan akan dilakukan asesmen lanjutan terkait dengan bagaimana masa ke depannya. Berarti akan dipantau hingga melahirkan ya? Pak, lembaga di Kuningan total ada berapa? Terus pengawasannya seperti apa Pak? Jangan sampai kejadian ini terulang kembali Pak. Terima kasih. Kalau data untuk lembaga ini emang tidak terlalu banyak, mungkin kalau pengetahuan saya itu mungkin ada sekitar di bawah 50 ya, di bawah 50. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pimpinan kami sangat konsen dengan kasus ini, sehingga membela kami untuk melakukan pemantauan masyarakat. Kemudian juga Bu Menteri kami langsung minta kami untuk menyelesaikan secara paripurna. Artinya ketika kami pulang pun kami tidak bisa berani pulang ketika urusannya belum selesai. Makanya terkait dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik sosial dan ekonomi, alhamdulillah sudah kita penuhi semuanya. Kita kami lakukan pada sisian sosial untuk memantau perkembangannya, juga karena kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Pengawasan terhadap lembaga lainnya bagaimana Pak? Ini menjadi peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder terkait, artinya sesuai dengan peraturan bahwa sudah ada pembagian tugas yang spesifik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kami tetap untuk kasus ini kami dimintakan untuk segera melakukan pencabutan terhadap status materi untuk menjadi shock terapi bagi LPSN yang melakukan pengawasan. Pemda punya kewajiban untuk melakukan pengawasan tidak sih Pak? Seperti sangat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Jadi ini kesalahan dari mana Pak? Pemda atau bukan Pak? Pengawasannya? Pengawasannya, ya. Mungkin dari aspek pengawasan yang mungkin harus ditingkatkan lagi antara pemerintah daerah dengan pembinaan skala intensif dengan nasional. Itu mungkin, terima kasih. Jadi yang satu punya keluarga, istri, yang satu belum. Mungkin itu. Rekan-rekan, saya rasa demikian. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih sinergitas dari Kementerian Sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.